Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Fitri dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang konsep bilangan bulat. Namun, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, mari kita mulai pelajaran kita hari ini tentang konsep bilangan bulat. Coba kalian perhatikan garis bilangan berikut ini. Kalian perhatikan bilangan 0 terlebih dahulu. Kemudian, kalian lihat bilangan-bilangan di sebelah kanan bilangan 0. Ada bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan 0 tersebut dapat kita sebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan-bilangan bulat yang berada di sebelah kiri bilangan 0, ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, jadi himpunan bilangan bulat positif, 0, dan himpunan bilangan bulat negatif akan membentuk himpunan bilangan bulat, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya bilangan bulat adalah himpunan bilangan dari negatif tak terhingga sampai bilangan positif tak terhingga. Itu tadi adalah definisi dari bilangan bulat. Selanjutnya, kalian coba perhatikan contoh masalah kontekstual berikut ini. Yang pertama, seorang penyelam berada pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Maka, posisi penyelam dapat dinyatakan dengan bilangan bulat negatif 25 meter. Kok bisa seperti itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, dari pernyataan tersebut atau dari permasalahan tersebut, coba kalian amati ada kata-kata di bawah permukaan laut. Nah, dari situ kita bisa mengasumsikan atau menganggap bahwasanya permukaan laut itu sebagai bilangan 0. Kemudian, ketinggian atau posisi di atas permukaan laut berarti adalah bilangan bulat positif. Sedangkan posisi di bawah permukaan laut itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Sehingga dari contoh permasalahan tersebut, seorang penyelam yang berada di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut, nah kata-kata itu bisa dilambangkan ke dalam bilangan bulat menjadi negatif 25 meter. Seperti itu. Contoh yang kedua, agar kalian lebih paham kembali. Seekor burung terbang pada ketinggian 14 meter di atas permukaan laut. Maka posisi burung dapat dinyatakan dengan bilangan bulat positif 14 meter. Nah, di situ ada kata-kata di atas permukaan laut, berarti menunjukkan bilangan bulat positif. Sehingga posisi burung bisa dinyatakan dengan bilangan bulat positif 14 meter. Contoh yang ketiga, suhu di pegunungan pada malam hari mencapai 2 derajat di bawah 0. Maka suhu tersebut dapat dinyatakan dengan bilangan bulat negatif 2. Karena di pernyataan tersebut ada kata-kata di bawah 0, sehingga menunjukkan bilangan bulat negatif. Jadi kalau di atas 0 menunjukkan bilangan bulat positif. Nah, itu tadi contoh-contoh kontekstual dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau pernyataan-pernyataan tersebut atau bilangan-bilangan yang ada di pernyataan tersebut digambarkan pada garis bilangan, maka bilangan-bilangan yang berada di kanan bilangan 0 menunjukkan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri bilangan 0 menunjukkan bilangan bulat negatif. Sekarang, menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat. Ini yang harus kalian perhatikan benar-benar, harus diingat-ingat ya. Pada garis bilangan mendatar, jika suatu bilangan itu lebih dari bilangan yang lain, maka bilangan itu terletak di sebelah kanannya. Itu yang harus kalian ingat. Begitupun dengan sebaliknya, jika nilai suatu bilangan itu kurang dari bilangan yang lain, maka pada garis bilangan, posisi bilangan itu ada di sebelah kirinya. Jadi, suatu bilangan jika letaknya semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Jika semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Di situ bisa kalian lihat pada contoh 1, ada bilangan 3 dan bilangan 5. Dari contoh tersebut, bilangan 5 berada di sebelah kanan bilangan 3, sehingga bilangan 5 nilainya lebih dari bilangan 3. Begitupun dengan yang contoh kedua, ada bilangan negatif 4 dan bilangan negatif 1. Negatif 4 letaknya di sebelah kiri dari negatif 1, sehingga negatif 4 nilainya kurang dari negatif 1. Jadi kalau bilangan itu positif ya, itu akan naik nilainya semakin besar karena dia semakin ke kanan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 semakin naik semakin besar nilainya. Tapi kalau dia bilangan negatif itu kebalikannya. Negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Dan seterusnya. Jadi negatif 6 itu nilainya akan lebih besar daripada negatif 10. Tapi kalau 6 nilainya lebih kecil daripada 10. Jadi kebalikannya. Itu ya yang perlu kalian perhatikan. Nah, sekarang cara mengurutkan bilangan bulat. Urutan bilangan di samping kanannya bilangan bulat A itu adalah bilangan bulat A ditambah 1. Kemudian urutan bilangan di samping kirinya bilangan bulat A adalah bilangan bulat A min 1. Sehingga intinya begini. Jika kita mau mencari bilangan yang semakin ke kanan, maka setiap langkah ke kanan itu akan ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Begitupun dengan sebaliknya, jika kita mau mencari bilangan itu yang di sebelah kirinya, maka setiap langkah ke kiri, bilangan tersebut akan berkurang 1, berkurang 1 nilainya. Nah, kalian perhatikan contoh ini biar lebih paham. Ada garis bilangan, ada bilangan yang tidak diketahui titik-titik, kemudian ada bilangan negatif 75, bilangan titik-titik lagi, bilangan negatif 73 lagi, dan bilangan titik-titik lagi. Nah, kira-kira bilangan titik-titik itu isinya berapa? Cara mencarinya adalah begini. Kita cari bilangan titik-titik yang pertama, yang tidak diketahui yang pertama, yaitu di sebelah kirinya negatif 75. Karena dia letaknya di sebelah kiri, maka cara mencarinya adalah dengan dikurangi 1. Sehingga negatif 75 dikurangi 1. Kalau kita mau mencari bilangan yang di sebelah kanannya negatif 75, berarti caranya adalah negatif 75 ditambah 1. Begitu juga kalau kita mau mencari bilangan yang di sebelah kanannya negatif 73. Caranya dengan menambahkan negatif 73 ditambah 1. Sehingga diperoleh urutan bilangan bulat pada garis bilangan di atas dari terkecil ke terbesar adalah negatif 76, negatif 75, negatif 74, negatif 73, dan negatif 72. Nah, kalau misalkan kita disuruh mengurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil, berarti tinggal dibalik.
jalannya kita dari kanan ke kiri. Kalau terkecil ke terbesar, berarti jalannya dari kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, kira-kira cukup itu aja ya anak-anak. Untuk materi berikutnya, kita sambung di pertemuan video selanjutnya. Sampai jumpa, selalu jaga kesehatan dan always stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.